Om Swastiastu. Perkenalkan, nama Tiamade Wahyu Primantara, PGSD semester 7. Dalam kesempatan hari ini, Tia akan membawakan sebuah dharma wacana yang berjudul Sarana Bunga dalam Kegiatan Upacara. Umat sedharma yang berbahagia, di era globalisasi ini, masyarakat cenderung lebih memilih gaya hidup yang serba mewah. Hal ini sedikit tidaknya juga diakibatkan oleh perkembangan zaman maupun perkembangan teknologi. Oleh karena itu, kebanyakan masyarakat rela menghabiskan waktu untuk bekerja agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, baik bersifat primer, sekunder, maupun tersier. Kebutuhan hidup yang sesungguhnya masih bisa ditunda menjadi semakin didahulukan karena kebanyakan orang masih belum merasa puas dengan apa yang sudah ia miliki. Melihat hal itu, dapat kita ketahui bahwa kesadaran para masyarakat untuk melaksanakan kewajibannya sebagai umat beragama sudah mulai menurun. Walaupun bekerja adalah suatu hal yang wajib dalam kehidupan, alangkah baiknya jika waktu bekerja dan waktu sembahyang dapat diseimbangkan sehingga setelah melakukan ritual persembahyangan, para umat beragama akan merasa lebih tenang dalam melakukan aktivitas keseharian yang sering kali menimbulkan kejenuhan dan membuat pikiran menjadi stres. Umat sedharma yang berbahagia, tahukah mengapa di Bali semua kegiatan upacara selalu memakai sarana dari bunga? Baik itu tingkat nista, sampai utama, selalu menggunakan sarana bunga. Kemudian, pola hidup masyarakat saat ini yang cenderung praktis dalam kegiatan bersembahyangan seperti membeli canang dan bunga ternyata menimbulkan maraknya penjualan sarana upacara yang telah dipakai kemudian didaur ulang kembali dan dijual oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, termasuk sarana bunga di dalamnya. Selain itu, banyak umat Hindu di Bali tidak mengetahui peranan bunga dalam persembahyangan. Kemudian ada yang saya lihat canang yang sudah ditanding sekitar 3 hari kemudian dipakai dalam upacara sehingga bunganya pun agak layu dan kering. Itu menandakan bahwa umat kurang mengetahui bunganya bagaimana saja yang baik dihaturkan ke hadapan ide Sang Yang Widiwasa. Kemudian ada juga beberapa umat yang menggunakan bunga yang dilarang dalam persembahyangan. Oleh karena itu, penting bagi saya untuk memberikan atau menyampaikan dharma wacana ini ke hadapan umat sekalian untuk menyampaikan arti dan fungsi bunga serta apa saja dan hendaknya dipakai dalam persembahyangan. Umat sedharma yang berbahagia, pertama saya menyampaikan arti dan fungsi bunga dalam kegiatan keagamaan. Bunga memiliki 2 fungsi yang penting dalam suatu upacara, yaitu berfungsi sebagai simbol Tuhan Siwa dan sebagai sarana persembahan. Bunga sebagai simbol biasanya diletakkan pada puncak cangkupan kedua belah telapak tangan pada saat melakukan persembahan dan juga disumpingkan di telinga ketika persembahyangan atau muspe. Yang keempat, sedangkan bunga sebagai sarana persembahan, maka bunga itu digunakan untuk mengisi upakara atau sesajen yang akan dipersembahkan kepada Tuhan atau pada leluhur seperti pada canang, kuangen, dan lain sebagainya. Hampir semua upakara atau bantan yang mengandung atau berisi bunga, baik itu persembahan dari yang sederhana atau tingkat nista sampai yang tingkat utama dalam melaksanakan upacara yatnya.
Di dalam mantram Weda Parikrama ada mantram untuk Puspa, Aksaka, dan Ganda. Masing-masing berbunyi sebagai berikut. Om Puspa Dantaya Namah. Untuk Puspa. Om Kum Kumara Wijaya Namah. Aksata. Om Sri Ganda Cari Amerta Bioswaha Ganda. Yang dimaksud dengan Puspadanta ialah Siwa atau gelar yang diberikan kepada Siwa. Dari mantram di atas menggunakan kembang atau bunga bukan lagi sebagai alat, tetapi sebagai lambang Siwa. Aksata atau biji-bijian berupa beras adalah lambang benih. Kumara adalah putra Siwa. Aksata adalah hasil satu ciptaan yang tidak lain adalah Tuhan itu sendiri. Ganda adalah bau harum yang berasal dari kembang atau bunga dan biji-bijian itu. Ganda adalah sifat yang tidak terpisahkan. Ganda diumpamakan sebagai amerta, lambang kehidupan yang abadi. Ganda adalah amerta yang dilambangkan mantram di atas, dihubungkan dengan Siwa sebagai Iswara. Dari mantram di atas yaitu mantram Puspa. Perlu diingat bahwa Puspa dimaksud sebagai wujud dari Sang Yang Puspadanta yang merupakan gelar yang Sang Yang Widiwasa. Dengan demikian, bunga dapat dikatakan sebagai lambang Siwa dan bunga sebagai sarana persembahan atau sarana pemujaan kepada Sang Yang Widiwasa dengan wujud bantan atau upekara. Kemudian arti bunga dalam lontar Yadnya Prakerti yaitu Sekari Pinaku, ketulusan, pikayunan suci, yang artinya bunga itu sebagai lambang ketulusan ikhlas, pikiran yang suci. Dalam Bhagavad Gita bab 9 sloka 26 disebutkan bahwa unsur-unsur pokok persembahyangan yang ditunjukkan kepada ide Sang Yang Widiwasa yaitu daun, bunga, buah-buahan, dan air. Patram puspam palam toyam yome bhaktaya prayachati tadaham bhaktyu patram asnami prayata tatmanam. Artinya, siapapun yang kesungguhan mempersembahkan kepadaku daun, bunga, buah-buahan, atau air, persembahan yang didasari oleh cinta dan keluar dari di dalam lubuk hati yang suci, aku akan terima. Dari penjelasan Sri Krishna sebagai awatara Wisnu mengenai unsur-unsur pokok dari persembahyangan yang kemudian perkembangan di Bali menjadi bentuk upakara. Landasan utama yang mendasar dalam melaksanakan upakara dan persembahyangan itu yaitu cinta kasih dan rasa tulus ikhlas tanpa pamrih meskipun bentuk sangat sederhana. Membuat upacara megah dan besar itu akan baik sekali, namun harus berdasarkan ilmu pengetahuan atau tatwa agama serta harus memiliki unsur tulus ikhlas dan cinta kasih sehingga dapat memunculkan kesucian. Jadi, sebagai landasan utama dalam mengaturkan persembahan adalah ketulusan atau kesucian hati yang dengan disertai dengan cinta kasih. Walaupun persembahannya sederhana, yaitu dengan sekuntum bunga, apabila dilandasi dengan cinta kasih yang menyertainya, maka persembahan yang demikianlah yang diterima oleh Sang Yang Widiwasa. Kemudian, sebaliknya, persembahan yang serba banyak dan serba mewah serta semarak jika
tidak dilandasi dengan ketulusan hati akan percuma, karena tidak akan ada pahala yang baik bagi mereka yang mempersembahkan dengan rasa pamrih. Umat sedharma yang berbahagia, bunga yang baik digunakan untuk persembahyangan harusnya sesuai dengan sastra Hindu serta memiliki nilai kesucian. Dengan demikian, perlu dipilih bunga yang baik untuk digunakan sebagai persembahan atau sarana pemujaan maupun dipakai sebagai sarana upacara yadnya. Secara umum, bunga yang baik digunakan antara lain bunga yang mekar, bunga yang harum baunya, bunga yang indah warnanya, bunga yang tidak mudah layu, bunga yang tidak tua atau kering, serta bunga yang lainnya yang memenuhi syarat-syarat kesucian. Perlu diingat, bunga sebagai sarana dalam upacara yadnya sebelum digunakan hendaknya terlebih dahulu diperciki tirta, penglukatan, agar terbebas dari segala jenis kotoran dan mala. Jenis-jenis bunga yang baik untuk digunakan sebagai persembahan menurut tatwa Hindu antara lain: 1. Dalam kekawin Siwalatri Kalpa menyebutkan bunga manu, kenyari gambir raja, kecubung nuduri putih, bunga kutat asoka, bunga cempaka, seroja putih, dan semua bunga-bunga yang memiliki kesucian hendaknya dipetik yang demikian. Kedua, dalam Lontar Wariga Camat dijelaskan tentang bunga yang dibolehkan sebagai sarana upacara agama, upacara penebusan atma, serangkaian dengan upacara pitrayannya, antara lain bunga jepun, sari, sincar pucuk pecat, tulut nyoh, kiantas, sokakling, kenyiri putih, dan sebagainya. Dan masih banyak lagi. Umat Hindu sedharma yang berbahagia, adapun bunga yang tidak diperbolehkan sebagai sarana upacara yang disajikan dalam beberapa lontar Hindu, yaitu sebagai berikut. Dalam naskah Aji Janantaka menegaskan mengenai jenis bunga yang dilarang penggunaan sebagai sarana dalam pemujaan. Sesuai naskah tersebut, jenis bunga yang dilarang antara lain jenis-jenis bunga jempiring, alit, dan jenis bunga silikonta. Kedua jenis bunga tersebut konon menurut mitologinya tidak mendapat wara nugraha dan tidak penggunaannya sebagai sarana pemujaan kehadapan Hyang Widi. Dalam naskah Agastya Parwa dijelaskan niham ikam kembah tan yoga puja kenerin batara kembah ha hurenan kemban rurutan inunduh kembah sumatan kembah tayuan naranya alenan mekar kembah mungguh ring sami nahan ta wirning kemban tan yogya pujake dan nike san swakya kemban utama tan pujiken iramaran sapata rupa nira apan megawe ya jama tawan rupa ikan tuhagana muja naranya, yang berarti inilah bunga yang tidak dapat untuk dipersembahkan kepada Batara. Bunga yang berulat, bunga yang gugur tanpa di puncak, bunga yang berisi semut, bunga yang layu, yaitu bunga yang lewat masa mekarnya, bunga yang tumbuh di kuburan. Itulah jenis-jenis bunga yang tidak patut untuk dipergunakan supaya wajahnya sesuai dengan yang dipersembahkan. Dalam sumber yang sama juga menegaskan bagaimana kekuatan bunga yang kita persembahkan sebagai sarana pemujaan. Baiklah umat Dharma yang berbahagia,
menyimak makna sloka tersebut di atas, maka dapat ditegaskan di sini, walaupun sungguh besar rasa bakti kepada Nida Sang Hyang Widiwasa, tetapi rasa bakti terhadap tersebut tidak disertai dengan wujud persembahan berupa upakarayatnya, maka kurang bermakna cetusan rasa bakti itu. Demikian pula selanjutnya, walaupun sudah mewujudkan rasa bakti itu kepada Sang Hyang Widiwasa dengan persembahan upacara, tetapi persembahan yang kita haturkan hendak ke hadapannya tidak dapat tempatnya. Persembahan itu cemer atau kotor, persembahan sarana yadnya dari hasil yang jarahat atau yang bukan miliknya. Perlu diingat bahwa rasa bakti kepada Tuhan tentunya melalui sarana upakara, yaitu yadnya yang memiliki nilai kesucian sesuai dengan jenis dan makna dari yadnya sendiri. Umat Dharma yang berbahagia, perlu saya tekankan sekali lagi bahwa bunga itu merupakan simbol dari Tuhan Siwa, lambang dari ketulusan ikhlas pikiran yang suci, dan merupakan sarana persembahan. Jadi, bunga yang baik untuk dihaturkan kepada Ida Sang Hyang Widiwasa adalah bunga yang memiliki daya pesona, memiliki nilai kesucian, dan sesuai dengan ajaran agama Hindu. Sedangkan bunga yang tidak layak dipakai adalah bunga yang berulat, bunga yang gugur tanpa diguncang, bunga yang berisi semut, bunga yang layu, dan bunga yang tumbuh di kuburan, serta dua jenis bunga yang dilarang, yaitu bunga jempiring alit dan jenis bunga silikonta. Melihat pentingnya peranan bunga dalam kegiatan keagamaan, maka marilah kita menghaturkan bunga yang sesuai dengan ajaran agama Hindu seperti yang telah saya sampaikan tadi, supaya cetusan rasa bakti kita ke hadapan Ida Sang Hyang Widiwasa diterima oleh beliau dan menciptakan kebahagiaan, ketentraman, dan kedamaian bagi kita semua. Demikian yang saya dapat sampaikan pada kesempatan ini. Kurang lebih saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan akhir kata saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.